Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hijau sekali rumput GBK. Benar. Berkah Idul Adha kayaknya ya hari ini ya. Amin. Belum. Tenang dulu, we still have like 3 minutes. Tapi harusnya sih udah bisa menjadi gambaran sedikit lah ya. Tapi di market gak ada yang tahu. Ya, itu 1 dia, menit pun ya. bisa terjadi hal yang tidak diinginkan di market ya. Tapi mudah-mudahan ini jadi berkah beneran menjelang laga Amin. timnas, menjelang besok hari raya gitu ya. Menjelang long weekend juga ya. Mas Dan- Haikal. Halo. Bersama dengan kita ada dari Mega Sekuritas. Kita tadi pas ngeliat Mas Haikal, Hmm? biasanya bukan hari Rabu ya ada Mas Haikal. Kok hari Mm-mm. Kamis? Ada apa hari ini? Apakah ada sesuatu yang breaking hari ini Oh, sehingga Mas iya, Haikal iya, sampai turun ke bumi? Emang asalnya dari mana kayangan? Karena dari kemarin Kamis tanggal merah jadi. Oh iya. Oh, Iya. Bahkan aku ngira hari ini hari Jumat tahu. Oh. Kayak tadi pagi tuh kayak Kesa jangan lupa Jumatan. Terus kayak Jumatan nggak akan. Belum. Masih hari Kamis. Masih Kamis. Apa yang membuat hari ini jadi wajib dibahas di market? Sebenarnya wajib sih enggak. Oh enggak ya udahlah kita ngobrolin aja yuk. It's just another day gitu ya. Iya. di market. Iya, tapi kalau mungkin update-update apa yang terjadi di global, mungkin pertama ada rilis data PMI US ISM. PMI itu Purchasing Manager Index yang untuk melihat apakah sektor services ataupun manufaktur itu ekspansi atau kontraksi nih di bulan Mei ini. Dan Di bulan Mei hasilnya? kemarin, sorry. Dan hasilnya ternyata si US itu kontraksi. Wow. Yang mana ini menjadi indikasi bahwa di quarter 2 ini dia slow down lagi growth-nya. Yang jadi concern juga tuh di investor US, jadinya dia kemarin karena USD yield-nya mungkin terlalu tinggi pada pindah tuh dari Dow Jones ke USD. Nah, gara-gara pelemahan ekonomi ini kan ekspektasi rate cut the Fed juga lumayan naik. Nah, makanya dolar itu juga melemah. DXY-nya turun sampai ke 98,6. Nah, kalau di Indonesia sendiri hari ini tuh pure naiknya itu gara-gara sahamnya Pak PP ya, Pak Prayogo Pangestu gitu. Iya, yang war kemarin itu ya. Pada rally semua. Mungkin gara-gara menjelang ada mau IPO CDI itu. Nah, hampir kayak BRPT aja hari ini naik hampir 15%. Terus cuan dan segala macam itu naik juga kan. Dan tapi kalau di IHSG ini yang saya perhatiin yang cukup menarik juga, kemarin tuh kan IHSG juga menguat. Tapi asing itu sebenarnya masih jualan di IHSG ini. Jadi walaupun kita udah balik ke 7.000 gini, tapi inflow-nya itu sebenarnya masih dari domestik aja. Asingnya itu masih belum masuk lagi. Mereka masih ragu-ragukah dengan kondisi Market saat ini. climate ini yang belum pasti di Indonesia atau gimana? Mungkin itu satu. Pertama, terus kedua, saya ngelihatnya yang lagi naik banget stoknya itu kemarin kan Nvidia naik lagi terus kayak TSMC itu naik rally sampai 45% per hari gitu. Nah, di Indonesia ini mungkin tidak ada padanan saham-saham sektor semikonduktor ataupun microchip seperti itu. Jadi mungkin apa yang jadi lagi dianggap hot di stock market di luar gitu di Indonesia nggak ada padanan, jadi mereka mungkin merasa ada better choice dibanding invest di emerging market kayak Indonesia gitu. Iya, that's why hari ini tidak peduli apakah another long weekend atau apa, orang masih tetap beli karena itu tadi sentimen dari grupnya Pak Opa PP tadi. Biasanya bikin ragu-ragu ya kalau banyak long weekend karena kan jadinya banyak uncertainty yang panjang gitu. Kalau sekarang justru malah lagi bergejolak lumayan. Iya, kalau kemarin aja kita lihat sebenarnya big banks tuh pada turun semua, tapi IHSG tetap ditutup menguat itu gara-gara nikel sama gold, saham-saham nikel sama gold pada naik. Kemarin primadona ya. Sekarang itu ya. banks juga sideways aja, health pada turun, tapi sahamnya Pak PP ini pada loncat semua. Jadi secara agregat kita menguat lagi indeksnya. Iya. Termasuk juga dengan rupiah hari ini juga masih menguat ya. Iya. Sampai hari Tipis ini. lah tapi kalau rupiah ini hampir kayak flattish aja hari ini. Mungkin bukan kita yang menguat tapi emang USD-nya aja yang Betul. secara Di XY-nya emang secara keseluruhan melemah terhadap semua currency gitu. Oke. Dari hari ini di 7.104 ya. Walaupun mungkin ini masih ada pergerakan lagi menuju ke sisa 5 menit ke depan. Tapi ngelihat ini ke depan Mas dengan sentimen yang masih berasal dari lokal, berarti pergerakan ISG sepertinya masih akan terbatas gitu ya, nggak bakal punya pergerakan manuver yang cukup kencang gitu atau intervalnya jauh gitu. Ya kalau kita ngelihatnya
kalau misalnya mau nge-break benar-benar jadi all time high lagi, benar-benar harus ada foreign yang bantu sih untuk inflow. Tapi kalau mungkin kalau sekarang dari domestik mungkin bisa tetap stable 7.000, 7.200, balik lagi 7.100 seperti itu. Tapi kalau misalnya IHSG mau rally bisa ke 7.500, 1.600, emang perlu ada eksternal faktornya yang ngebawa IHSG ini tuh biar bisa naik lagi gitu. Dan kalau mungkin di minggu depan yang bisa diperhatikan juga tuh CPI US gitu. Walaupun saya sering bilang kan sebenarnya kalau yang dipakai the Fed itu PCE, tapi PCE juga punya kelemahan. Misalnya PCE itu rilis data baru sampai April, tapi kalau CPI kita bisa lihat lebih dulu. Jadi CPI Mei nanti minggu depan bisa kelihatan. Nah itu ntar juga kemungkinan bakal ada volatilitas juga di global yang mungkin bisa ngubah stance mereka terhadap kira-kira bakal masuk nggak nih ke equity market Indonesia gitu. Saya mau nanya soal berbagai macam indikator ekonomi dalam negeri saat ini terhadap sentimen market, baik jangka pendek atau mungkin jangka panjang gitu. Ngelihat indikator-indikatornya kan sepertinya yang kita lihat dari angka tuh trennya koreksi gitu. Termasuk adanya deflasi kembali, kemudian juga kemarin tuh ekspor impor juga selisihnya menurun gitu ya, neraca dagang kita. Gimana ini market melihat? Apakah masih cukup oke buat mereka angka-angka ini atau ada kekhawatiran seperti apa di market? Kalau market sekarang melihatnya mungkin data itu emang agak concerning, tapi concerning itu hampir seluruh negara kayak begitu. Misalnya contoh kayak yang trade Jadi balance. Kita nggak sendirian gitu. Iya, trade balance menyusut dari 4 miliar USD sampai jadi cuma 150 juta USD. Itu kalau kita ngelihat peer negara kita kayak Malaysia, Thailand itu pun kayak begitu. Bahkan Thailand tuh kalau nggak salah sampai minus. Nah itu usut punya usut. Kenapa kayak begitu? Karena China itu nge-reroute trade-nya mereka tadinya langsung ke US, dia coba untuk nge-shift ke ASEAN. Jadinya kalah saing produk lokalnya atau gimana? Karena itu emang cuma nge-reroute, jadi tujuannya bukan jadi apa yang kita konsumsi, jadi apa yang untuk diekspor lagi. Jadi mungkin saya ngeliatnya ini nggak terlalu mengganggu infant industrinya gitu. Nah kalau buat data yang lainnya, saya juga ngeliat ada data tourism sebenarnya. Data tourism kita tuh secara foreign turis gitu atau turis mancanegara itu meningkat. Terus juga trips yang dilakukan oleh masyarakat kita tuh juga meningkat gara-gara Lebaran kemarin kan. Nah tapi yang menarik, okupansi rate hotel tuh turun jauh. Turun jauh. Pada pakai tenda. Fun. Maaf. Aku nanya. Iya, jadi pas tahun 2024 itu mungkin rata-ratanya sekitar 50%-an. Per Maret itu turun sampai 30% dan Lebaran yang seharusnya banyak orang nginep di hotelnya cuma 45-46%-an. Nah, ini mungkin saya ngeliatnya kemungkinannya ada dua gitu. Pertama, gara-gara emang daya beli masyarakat udah menurun, jadi mereka nge-save untuk jadi nggak nginep di hotel lagi, mungkin bener di tenda. Nginep di rumah saudara. Breaking the character. Iya benar. A new karakter Anok. Terus kedua mungkin gara-gara ini efisiensi fiskalnya dari pemerintah, yang mana lembaga-lembaga pemerintah tuh kan udah dikurangin tuh budgetnya untuk bisnis trip apa segala macam. Mungkin yang sekarang kan udah ditambahin lagi ininya budget rapatnya. Belum ada meeting moderator nge-MC belum. Sebentar belum cair duitnya tapi udah ditambahin kemarin sama Bu Sri Mulyani. Oke. Iya, kemungkinan dua itu sih kita ngelihatnya. Tapi kan kayak sekarang semuanya apa-apa sentimennya mulai dari pengangguran, PHK itu concern juga gak sih sama market saat ini? Harusnya iya ya pasti. Kalau itu tentu ya, unemployment rate itu kan, karena kalau misalnya semakin banyak pengangguran gitu di suatu negara, itu jadi kayak beban ekonomi lah untuk negara tersebut gitu. Dan itu emang juga jadi concern. Tapi kalau mungkin yang bakal rilis dekat-dekat lagi untuk data tenaga kerja itu justru di US itu, NFP. Nanti Jumat malam nanti itu baru keluar, dan itu juga mungkin bakal ngubah trajektori ntar si The Fed ini bakal kemana. Karena NFP ini ada semacam lembaga survei di US, ADP gitu, kayak dia nge-survei beberapa lembaga swasta, perusahaan swasta, itu tuh ternyata emang udah slow down banget NFP-nya US. NFP itu kayak berapa sih lapangan tenaga kerja yang tercipta yang baru gitu, orang yang di-hire tuh orang yang di-hire dikurang orang yang kena layoff, jadi itu hasilnya NFP itu sebenarnya. Dan cukup tinggi ini angkanya? Pertumbuhannya justru kecil sekali diestimasiinnya. Makanya ntar kita bisa dikonfirmasi nanti Jumat malam nanti gitu. Jumat besok berarti.
Berarti Mas Haikal besok nggak lebaran. Ya tetap lihat-lihat aja sih. Bukan berarti juga untuk ditongkrongin angkanya, enggak. Siapa tahu diundang sama ini. Lihat Bloomberg aja cukup. Tapi maksudnya itu angka NFP itu gitu. Ketika angka itu keluar apa pengaruhnya sama kita? Maksudnya kayak kita jadi kayak bisa banding-bandingan kayak we're not that bad atau gimana sebenarnya sih angka itu kayak alurnya sampai akhirnya berdampak ke dalam negeri gitu ya. Kalau NFP itu kan kalau kita balik lagi ke The Fed itu kan dia dua tuh, inflasi sama data tenaga kerjaan. Nah, dibuat di employment data itu dia paling peduli itu NFP. Nah, misalnya NFP-nya kecil sekali itu kemungkinan dia bakal melakukan rate cut. Nah, kalau dia melakukan rate cut, kemungkinan kan UST-nya yield-nya turun juga dan mungkin itu malah bisa ada flow ke kita gitu. Tapi kalau misalnya NFP-nya bagus, justru sebenarnya si The Fed-nya ini tuh nggak bakal terlalu dovish gitu atau terlalu untuk pengen motong suku bunga. Tapi yang worst scenario-nya NFP-nya itu udah jelek, inflasinya juga jelek nanti CPI. Jadi kayak namanya stagflasi gitu, ada inflasi tapi growth-nya juga nggak tumbuh. Itu worst skenario yang kemungkinan bisa terjadi gitu. Bikin apa tuh namanya mata uang kita juga bisa jadi lebih nyekek lagi dari dolar gitu ya. Kalau misalnya Oke. Bisa ke sana. Tambahin dong. Ini gue mau nambahin, kan ini udah 16.05 dan 16.07. Ini jadinya tadi kan kita pas di awal tuh masih sekitar 30 poinan kenaikan ISG hari ini. Akhirnya ditutup di 7.113, naik 44 poin atau 0,63%. Lebih besar daripada kemarin. Iya, dan kalau dilihat grafiknya tuh kita kecenderungannya naik terus loh, ya Mas. 1 bulan terakhir tuh betul. Grafiknya juga ya walaupun tertingginya sempat kita di 7.200-an, tapi ya kayak pelan-pelan tuh kita stabil ke puncak gitu, cenderungnya nanjak gitu. Kapan kemungkinan akan decline lagi, Mas? Kalau sebenarnya dari 7.200 kan waktu saya sini itu udah memproyeksikannya bakal mulai koreksi lagi gitu. Kemarin dari 7.200 sempat ke 7.000. Sekarang pun kita ngelihatnya sebenarnya walaupun naik, tapi sebenarnya ini naik itu gara-gara bukan secara indeks keseluruhan, tapi ada beberapa misalnya corporate action yang bakal dilakukan, atau misalnya ada sentimen sektoral kayak kemarin nikel kan smelter-smelternya baru banyak yang jadi walaupun harga nikelnya turun, secara demand domestiknya masih tinggi. Jadi kayak hal-hal seperti itu yang bukan melulu dari fundamental perusahaan ataupun dari faktor sentimen luar negeri global gitu ya. Lebih ke sektoral ataupun corporate action. Jadi kita melihatnya sebenarnya untuk minggu depan trennya masih besar kemungkinan bakal koreksi lagi gitu. Artinya sentimen positif hari ini cuman temporary aja, nggak cukup memberikan kepastian buat investor karena itu by emiten dan juga sektoral tadi. Temporary dan terbatas ke beberapa aja. emiten yang emang ada corporate action yang menarik itu. Oke. Nah, ke depan apa yang menarik lagi buat dikoleksi? Secara jangka pendek aja. Kalau misalnya dari omong saya mungkin saya yang jangan dikoleksi dulu kayak gitu. Oh maksudnya ini bukan buat rekomendasi tapi cuman dia bisa jadi mungkin jadi warning aja. Bu. Thank you. Apa ininya kode tikernya? LBB. Ya jadi kalau saya kan lihatnya tadi ada occupancy rate dari hotel itu turun banget, jadi emiten-emiten yang mungkin ada berhubungan dengan bisnis hotel gitu-gitu mungkin bisa dihindari di tahun ini dulu ya, karena emang secara tren datanya itu tidak menunjukkan yang positif dan kemungkinan kalau dia okupansi rate-nya turun pasti pendapatan juga turun, yang mana profitnya juga pasti bakal shrinking ya di tahun ini kalau emiten-emiten yang at least di sektor itu. Kadang kan juga emiten yang punya hotel punya yang lain-lain juga gitu, tapi at least di sektor untuk perhotelan tidak terlalu direkomendasi sih untuk tahun ini. Ini khusus perhotelan bukan properti secara keseluruhan. Biasanya kan emang saham properti kadang ada megang perhotelan, tapi kalau properti sendiri ya masih netral sih, masih lebih aman dibandingin kalau perhotelan sektor perhotelan sendiri gitu. Itu yang mesti dihindari, yang menarik untuk dikoleksi walaupun ini bukan jadi pertimbangan ya, ini cuma untuk rekomendasi gitu. Ini cuma jadi bahan pertimbangan analisis lebih lanjut aja. Kalau mungkin saya dipaksa gitu milih gitu gitu mungkin kayak sektor komoditas mungkin masih bisa menarik untuk dikoleksi, apalagi hal-hal yang berhubungan sama Danantara. Itu kan Danantara ada banyak kadang komitmen pengen investasi di sektor energi apa itu tuh mungkin bakal bisa menjadi katalis positif gitu bagi komoditas tersebut gitu. Dan ya kayak misalnya
nikel kemarin walaupun secara global turun, tapi karena itu menjadi proyek pemerintah dan segala macamnya, itu kan juga menjadi katalis positif yang ngejaga nikel di Indonesia itu tetap resilient itu, bahkan stok marketnya juga secara sektoral naik kemarin kan gitu. Paling itu sih. Terakhir banget sebelum kita closing, ini kan market agak punya napas lebih panjang nih sambil menunggu tarif resiprokal itu akan kembali diaktifkan. Apa instrumen yang paling aman untuk saat ini untuk orang investasi, Mas, dari kacamatanya Mas Haikal? Kalau misalnya saya lihat ini sekarang mungkin yang kalau di Indonesia sendiri sebenarnya bonds market Indonesia itu cukup menarik gitu. Karena obligasi. Bank Indonesia itu lagi trajektorinya untuk melakukan rate cut terus kan, dimana kalau misalnya suku bunga itu dipotong biasanya bonds itu harganya pada naik ataupun yieldnya turun gitu. Dan itu satu yang menguntungkan. Terus kalau mungkin secara global mungkin gold juga masih cukup resilient ya, walaupun ada sentimen risk on risk off, dia harga di situ aja 3.300 3.400. Tapi mungkin untuk potensi upside nggak begitu besar. Tapi kalau kita mau cari aman mungkin di situ di bonds government bonds di Indonesia Sun ataupun mungkin di gold itu adalah salah dua instrumen yang cukup menarik sih untuk menjaga lindung nilai kita aja gitu. Biar nggak kemakan sama inflasi. Iya betul. Tapi pastikan dulu ada uang. Kita yang 3,5 miliar itu kita pakai ya. 3,5 miliar USD ya. Wow, itu sih 3,5 miliar dalam bentuk koin coklat. Yang leleh udah menyot. Terima kasih banyak Mas Haikal. Happy long weekend. Nanti kita saksikan lagi update market.